ya keterampilan ber-PBB-nya itu harus ada yang seimbang atau proporsional ya. Kalau dari segi postur harus ada postur keseimbangan antara tinggi sama berat badan. Kemudian ya kalau yang lebih spesifik itu adalah tentang kesehatannya, karena pengalaman tahun kemarin ternyata seleksinya masuk setelah ada di latihan ada kendala di penyakit dalam, dia mempunyai penyakit di asma. Nah setelah puncak acara itu dia yang harusnya dipercaya jadi bendera ternyata malah tidak mampu secara fisik. Makanya sekarang kita mengacu pada yang lebih ringan adalah di kesehatan dalam, penyakit dalam yang kita utamakan. Kemudian kalau dari postur yaitu tadi harus profesional. Kira-kira seperti apa Pak? Proporsional tinggi berapa, berat berapa? Oh, kalau sekarang kita mengacunya sesuai dengan aturan BPIP pusat, untuk tinggi badan itu minimal untuk yang putri itu 160 cm. Kemudian yang untuk 165 cm. Kemudian yang untuk putri ada yang putra ada 170 cm. Maksimal kalau yang putra adalah 180. Kemudian yang putri ada 175 demikian. Jadi kalau lebih tinggi dari itu malah nggak bagus, jadi tidak profesional. Kemudian mengikuti badannya sesuai ukuran dari dinas kesehatan, dinas jasmaninya, bahwa untuk profesional tinggi badan dan berat badan itu adalah tinggi dikurangi 110, kemudian nanti batas toleransinya ada 5 kilo ke atas dan 5 kilo ke bawah gitu. Berapa hari lagi Pak Untuk seleksi tingkat kabupaten ini kita mulai dari hari Senin sampai sekarang berarti 4 hari. Itu ada 4 jenis atau 4 item tes. Yang pertama adalah tes kesehatan, kemudian tes parade, kemudian cari wawancara, kemarin adalah tes PBB tentang baris berbaris. Dari hari pertama ini tersisa berapa nih Pak kontestan? Sekarang ini untuk yang putri masih yang putra masih sekitar 96. Kemudian kalau yang putrinya masih 48. Nanti diambil 19 putra, 19 putri untuk tingkat kabupaten. Kemudian nanti kita untuk yang seleksi di provinsi ada 4 orang putra, 4 orang putri. Kembali ke soal tadi penyakit dalam. Dan dalam seleksi ini kalau diketemukan penyakit dalam otomatis tidak diloloskan atau gimana? Iya, jadi kita pertimbangannya kita meminta pertimbangan dokter. Seandainya itu penyakit dalam itu nanti pada saat kegiatan fisik tidak dia bisa angguti, otomatis kita gugurkan atau kita tidak loloskan karena ini mengandung risiko. Kalau dia kita luluskan, nanti pada saat latihan dia malah justru tidak bisa, kan mengurangi kuota, nanti berakibat sama formasinya yang akan berpengaruh demikian. Jadi kalau yang kegiatan fisik yang masih misalnya penyakit dalam yang berbahaya tetap kita tidak toloskan. Tapi kalau cuma untuk bekas operasi kayak usus buntu kayak itu masih bisa kita toleransi selagi itu fisiknya atau posturnya memenuhi syarat. Tapi kalau ya kayak asma kayak pengalaman tahun kemarin tetap kita tidak toleransi. Demikian. Hanya asma. Asma sama kemarin ada satu yang putri itu ada istilahnya infeksi kandung kemih, jadi di saluran pipisnya itu kalau dia kegiatan fisik kan nanti berakibat kepada peradangan, nanti sakit bisa bisa pipisnya berbentuknya darah gitu. Ya. Pak, ini kelas berapa Pak ini? Ini sementara sesuai peran BPIP adalah kelas 10 Pak. Jadi kelas 10 baik putra maupun putri, karena kalau kelas 10 itu kan secara dia masih fresh. Kemudian kalau yang kelas 11 itu kan nanti pada saat kan tahun berikutnya dia mengikuti untuk kegiatan hari ulang tahun Pancasila atau hari lahir Pancasila, otomatis dia kelas 3 udah nggak bisa digunakan karena untuk persiapan ujian. Jadi kelas 10 pas nanti Juni berikutnya dia sudah kelas 11 masih bisa dipakai tenaganya. Pak, ini melibatkan berapa pelatih? Pelatih untuk sementara kita didukung dari Kesatuan Polri itu ada 3 orang, kemudian TNI Kodim itu ada 3 orang. Kemudian kita dibantu dengan adik-adik DPPI itu Duta Pancasila dan Purna Paskibraka Kabupaten Sleman itu ada 10 anak. Jadi kita jumlah keseluruhan pelatih pendamping itu ada 16 orang. Ya, terima kasih.